Halo, saya Putri Shalom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Manajemen Bisnis dengan NIM 2020-01015. Di tugas ujian akhir semester pengantar bisnis kali ini, saya memilih materi dari bab 10, yaitu promosi produk. Saya akan menjelaskan sebagian kecil dari promosi produk. Promosi produk adalah aspek bauran pemasaran yang berhubungan dengan teknik yang efektif dalam menjual suatu produk. Nah, menurut Griffin dan Egbert di tahun 2003, promosi bertujuan untuk 1. Membuat pelanggan sadar terhadap produk, yang kedua, membuat pelanggan banyak mengetahui tentang produk, dan yang ketiga, membujuk pelanggan untuk menyukai produk. Yang terakhir, membujuk pelanggan untuk melakukan pembelian, walaupun memang tujuan akhirnya hanya untuk meningkatkan volume penjualan dari produk yang mereka pasarkan. Nah, strategi promosi itu ada 2, yaitu yang pertama push strategi dan yang kedua pull strategi. Push strategi adalah memasarkan produknya ke grosir atau pengecer dan membujuk konsumen untuk membeli. Sedangkan pull strategi adalah mempromosikan yang langsung menarik pelanggan untuk meminta produknya kepada pengecer untuk dibeli. Berdasarkan modul yang dipelajari, ada 8 metode pengiklanan, yaitu melalui koran, televisi, direct mail, radio, majalah, iklan di luar ruangan, internet, dan periklanan maya. Namun, ada 10 model strategi untuk banyak jenis bisnis. Yang pertama, pemasaran sosial media. Yang kedua, membuat website. Yang ketiga, penjualan melalui marketplace. Yang keempat, membuat video promosi melalui YouTube dan aplikasi sosial media lainnya. Yang kelima, memasarkan menggunakan meme. Yang keenam, endorsement melalui selebgram atau influencer. Yang ketujuh, membuat spanduk atau brosur. Yang kedelapan, memahami target pasar produk. Yang kesembilan, masuk ke komunitas sesama pebisnis. Dan yang terakhir, memperluas relasi dengan media. Jadi, pada intinya, apabila kita ingin memasarkan sebuah produk dan ingin memperjualbelikan sebuah produk, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang misalnya laku di pasaran, apa yang banyak diperjualbelikan di pasaran, apa yang sedang ramai dibicarakan di pasaran. Itu jauh lebih menguntungkan untuk para pembisnis untuk memasarkan barangnya. Karena memang di kalangan remaja, bahkan di kalangan orang-orang tua pun banyak yang menggunakan aplikasi belanja online. Nah, memang karena banyak sekali yang menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut, karena memang lebih memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi yang pertama. Dan aplikasi belanja online jauh lebih efektif dibanding membeli secara langsung. Mungkin memang barang yang kita lihat di aplikasi tersebut bisa nggak sama, tapi itu tergantung pintar-pintar kita para pembeli untuk memilih-milih dan memilah barang yang ingin kita beli. Tapi setahu saya, karena saya pemakai sosial media yang cukup aktif, ya contohnya di Instagram, banyak influencer dan selebgram yang saling menguntungkan dengan sesama penjualnya. Contohnya seperti promosi-promosi akun-akun yang ingin dipromosikan kepada selebgram atau influencer. Pembeli dan influencer tersebut saling menguntungkan satu sama lain, karena apabila kita meminta promosikan kepada selebgram tersebut, maka feedbacknya akan berdampak pada akun-akun tersebut yang mungkin bisa naik followersnya, bisa banyak jadi terlihat orang-orang. Karena rata-rata anak-anak zaman sekarang lebih banyak menggunakan sosial media daripada membeli langsung. Cara paling efektif untuk melakukan dan memberhasilkan program jual beli produk. Jadi menurut saya cara paling efektif apabila kita ingin memperjualbelikan atau mempromosikan suatu barang dagangan kita, yaitu dengan bekerjasama dengan influencer atau para selebgram. Karena sebagai saya sendiri, seorang yang sangat cukup aktif di sosial media, sering memang terpengaruh dengan promosi-promosi yang ada di akun-akun selebgram tersebut. Jadi saya kira cukup dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih terlebih untuk Pak Dwi dan Ibu Diana karena telah menemani saya dan teman-teman saya yang lain di satu semester ini. Dan saya merasa lebih ke ada keakraban antara mahasiswa-mahasiswi dengan Bapak dan Ibu, karena kita sering sharing-sharing gitu kan.